Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Putri Alin dari kelas 1B Farmasi Universitas Fordekop Bukit Tinggi Fakultas Kesehatan dengan NIM 204820109. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi biologi sel tentang proses-proses biologi, anabolisme, dan katabolisme. Proses-proses biologi adalah proses yang ada pada organisme hidup yang membedakan hal-hal yang hidup dan yang tak hidup. Yang pertama, anabolisme. Anabolisme adalah suatu proses penyusunan senyawa kimia ataupun juga molekul kompleks. Senyawa kompleks disebut dengan senyawa makromolekul. Makromolekul bisa menjadi segala macam bentuk seperti asam nukleat, lemak, karbohidrat, dan protein. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya dikenal dengan fotosintesis, sedangkan yang menggunakan energi kimia dikenal dengan kemosintesis. Energi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana tersebut menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi, dalam reaksi anabolisme yang diperlukan tersebut tidak hilang, tetapi tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang terbentuk. Tahapan-tahapan anabolisme yang pertama, produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan nukleotida. Yang kedua, aktivitas senyawa-senyawa tersebut menjadi bentuk reaktif menggunakan energi dari ATP. Yang ketiga, menggabungkan prekursor tersebut menjadi molekul kompleks seperti protein, polisakarida, lemak, dan asam nukleat. Hasil-hasil anabolisme berguna dalam fungsi yang esensial atau diperlukan. Hasil-hasil tersebut misalnya glikogen dan protein sebagai bahan bakar dalam tubuh, asam nukleat untuk perkopian informasi genetik. Ciri-ciri anabolisme yang pertama merupakan reaksi penyusun, yang kedua substrat berupa senyawa sederhana, yang ketiga hasil reaksi berupa senyawa kompleks, yang keempat memerlukan energi, yang kelima bersifat endoterik. Fungsi reaksi anabolisme di dalam tubuh yaitu anabolisme ini memungkinkan tubuh untuk dapat membangun sel-sel baru serta memelihara jaringan tubuh. Proses ini kemudian menggunakan energi yang dihasilkan reaksi katabolisme serta dipengaruhi oleh segala macam hormon serta enzim untuk membentuk serta memperbaiki sel dan juga jaringan. Peran hormon pada reaksi anabolisme sebagai hormon anabolik. Yang pertama, hormon pertumbuhan. Dibuat pada kelenjar pituitari, kelenjar kecil di sebelah bawah otak. Fungsinya ialah untuk mengatur pertumbuhan. Yang kedua, insulin. Dibuat oleh kelenjar pankreas, insulin memiliki tugas yaitu mengatur kadar gula di dalam darah, membantu mengubah makanan yang dikonsumsi menjadi energi dan menyimpan cadangan energi. Yang ketiga, testosteron itu hormon laki-laki yang diproduksi pada testis menyebabkan terbentuknya sperma serta pengembangan karakteristik seks pria. Yang keempat, estrogen, yaitu hormon wanita yang diproduksi di dalam ovarium. Hormon ini bertanggung jawab di dalam memperkuat jaringan tulang dan mengembangkan karakteristik bentuk tubuh perempuan. Contoh-contoh anabolisme yang pertama, pembentukan glikogen dari glukosa, yang kedua pembentukan protein dari asam amino, yang ketiga pembentukan trigliserida dari asam lemak, yang keempat gliserol. Penyakit yang berhubungan dengan anabolisme. Yang pertama, resistensi insulin, yang kedua defisiensi hormon pertumbuhan, yang ketiga kadar testosteron yang abnormal. Proses biologi yang kedua yaitu katabolisme. Katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Proses-proses katabolisme menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang biasa digunakan organisme untuk beraktivitas. Contohnya reaksi katabolisme yang terjadi di dalam tubuh adalah nasi yang kita makan sehari-hari. Nasi mengandung karbohidrat diubah menjadi energi dalam bentuk ATP melalui reaksi katabolisme. Tahapan katabolisme. Yang pertama, glikolisis. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga, siklus asam sitrat. Yang keempat, transport elektron. Yang kelima, siklus Krebs. Jenis-jenis katabolisme. Yang pertama, katabolisme karbohidrat yaitu respirasi dan fermentasi. Yang kedua, katabolisme lemak yaitu reaksi B-oksidasi dan siklus Krebs. Yang ketiga, katabolisme protein. Hormon-hormon dalam katabolisme yang pertama, kortisol yaitu membantu mengelola metabolisme protein lemak dan karbohidrat. Yang kedua, sitokin.
zat yang mengatur interaksi antar sel dan berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, glukagon dihasilkan oleh pankreas dan bersama dengan insulin berfungsi untuk menjaga kadar gula dalam darah. Yang keempat, adrenalin dikenal sebagai epinefrin. Ini bisa meningkatkan detak jantung, menguatkan kontraksi jantung, dan meningkatkan aliran darah otot. Terima kasih.